Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia Hastuti. Pembahasan materi pada video kali ini adalah pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran VCF, yaitu elemen 8 pengelolaan sumber daya manusia. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin kita sering mendengar istilah sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan SDM. Tidak hanya alam saja yang bisa menjadi sumber daya, tapi manusia juga dapat menjadi sumber daya yang berguna bagi suatu organisasi dengan maksud supaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan menjadikan sumber daya manusia sebagai faktor yang penting dalam menentukan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam persaingan global. Maka oleh sebab itu, manusia harus selalu berinovasi untuk memenangkan persaingan ini. Kemajuan suatu organisasi hanya dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi pada kesempatan kali ini, mari kita pahami bersama-sama mengenai apa itu sumber daya manusia. Berikut ini pengertian sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan juga kreativitas. Adapun fungsi sumber daya manusia pada umumnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang baik adalah sangat penting untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas tentu saja dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah. Yang kedua adalah lingkungan. Keadaan lingkungan yang baik umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia seperti misalnya lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Peranan sumber daya manusia pada organisasi. Perkembangan teknologi semakin maju dan cepat, penyebaran informasi semakin mudah, serta berbagai bahan baku semakin memadai. Tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Dengan kata lain bahwa, sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk membentuk integritas dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Jadi untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, supaya sistem tersebut dapat berjalan sesuai yang semestinya. Berikut ini adalah beberapa peranan yang perlu dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Yang pertama misalnya, dapat melakukan analisis jabatan. Kedua, merencanakan kebutuhan akan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketiga, dapat mengelola keuangan dan lain-lain aktivitas kerja. Kesimpulan. Demikian pembahasan materi kita kali ini, yaitu tentang pengertian sumber daya manusia. Kesimpulan materi kali ini adalah bahwa sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi seorang individu yang bekerja sebagai penggerak organisasi, baik dalam suatu institusi maupun perusahaan, dan juga sebagai aset berharga yang harus dilatih dan terus dikembangkan kemampuannya, inilah yang disebut dengan sumber daya manusia. Nah, sampai di sini pembahasan materi hari ini, semoga dapat bermanfaat.
Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan akhir kata, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.